menanam kelengkeng dalam pot. Menanam kelengkeng di pot tentu berbeda caranya dibanding menanamnya di atas tanah halaman atau kebun. Butuh trik tersendiri untuk menanam dalam pot agar tanaman tumbuh subur meski media tanam dan haranya terbatas. Buah lengkeng sangat digemari oleh banyak orang karena rasanya yang manis dan juga memiliki aroma tertentu yang membuat semakin nikmat rasanya. Daging buah lengkeng ada yang tebal, ada juga yang tipis alias lebih besar biji. Pohon lengkeng tergolong tidak terlalu tinggi namun memiliki daun yang lebar. Buah dari tanaman ini biasanya berada di ujung ranting. Buahnya dapat dikonsumsi langsung, dibuat manisan, atau sebagai campuran es buah. Akan tetapi, harganya yang masih tergolong tinggi, terutama untuk jenis-jenis kelengkeng unggulan. Seperti, kelengkeng diamond atau pimpong. Tingginya harga kelengkeng ini membuat banyak orang ingin menanam sendiri pohon kelengkeng di rumahnya. Ada berbagai varian bibit kelengkeng, seperti kelengkeng pimpong, kelengkeng new crystal, dan kelengkeng merah. Bagi Anda yang tidak memiliki cukup lahan untuk menanam kelengkeng di pekarangan, Anda dapat menanamnya di dalam pot. Berikut tips menanam dan merawat pohon kelengkeng di dalam pot. 1. Penanaman. Sebelum menanam pohon kelengkeng, Anda dapat memilih dahulu pot yang akan digunakan. Bahan pot yang dapat dipilih adalah plastik, semen, atau drum. Ukuran pot disesuaikan dengan ukuran bibit yang akan ditanam. Misalnya, bibit yang akan ditanam tingginya 30-40 cm, maka pilih pot yang berdiameter 40-50 cm. Makin tinggi bibit yang akan ditanam, makin besar ukuran pot yang diperlukan. Pastikan bahwa bagian bawah pot berlubang agar air tidak menggenang di dalam pot. Untuk media tanam, campurkan tanah, pasir, sekam, dan pupuk kandang dengan perbandingan 1:1:1:2. Jenis pupuk kandang yang baik adalah kotoran kambing atau domba dengan unsur fosfor yang tinggi. Adapun untuk pemilihan bibit, pilihlah bibit yang berasal dari cangkokan atau stek karena akan lebih cepat tumbuh dan berbuah. Pastikan bibit yang Anda pilih dalam kondisi sehat. Sebelum memasukkan media tanam ke dalam pot, letakkan pecahan genting atau potongan styrofoam di dasar pot. Gunanya adalah untuk memberi celah antara lubang di dasar pot dengan media tanam sehingga lubang tidak tertutup rapat. Langkah ini dilakukan agar air yang disiramlah dapat langsung keluar dan tidak menggenang dalam pot. Kelengkeng adalah tipe tanaman yang tidak dapat hidup dalam air tergenang. Karena terlalu banyak air dapat membuat akarnya busuk sehingga mengganggu pertumbuhan, bahkan tanaman bisa mati. Setelah media tanam dimasukkan, buat lubang untuk menanamkan bibit. Sesuaikan lebar lubang dengan besarnya bibit yang akan ditanam. Setelah bibit ditanam, padatkan tanah yang ada di sekitar bibit agar pohon tidak mudah tumbang. 2. Perawatan. Langkah perawatan yang pertama adalah penyiraman. Sirami tanaman kelengkeng 2 kali sehari agar kelembapan tanahnya tetap terjaga, terutama di musim kemarau. Sirami secukupnya, jangan terlalu banyak. Di musim hujan, pastikan tanah tidak tergenang air. Jika curah hujan cukup tinggi, penyiraman mungkin tidak diperlukan sama sekali. Langkah selanjutnya adalah pendangiran dan pemupukan. Pendangiran adalah proses penggemburan kembali tanah yang ada di sekitar kelengkeng. Tujuannya untuk membantu memudahkan penyerapan air ke dalam tanah dan memudahkan akar tumbuh secara leluasa. Beri pupuk susulan berupa pupuk kandang tiap 1 bulan sekali. Dalam tahap pendangiran ini juga dapat sekaligus dilakukan pembersihan atau penyiangan gulma atau tanaman liar lainnya yang dapat mengganggu pertumbuhan pohon. Membersihkan atau menyiangi gulma secara manual lebih baik daripada menggunakan cairan kimia untuk membunuh gulma. Penggunaan cairan kimia selain membunuh gulma juga dapat membunuh tanaman kelengkeng itu sendiri. Selain gulma, ada pula 2 hama utama yang dapat mengganggu pertumbuhan kelengkeng, yaitu embun jelaga dan ulat pengisap daun. Embun jelaga adalah hasil simbiosis antara semut dengan jelaga cendawan. Ketika buah kelengkeng mulai manis, semut mendatangi buah dan merusaknya sehingga cairan manis buah keluar melalui kulit buah. Pada saat itulah cendawan yang berwarna putih tumbuh dan mengganggu pertumbuhan kelengkeng. Cara alami untuk mengatasinya adalah dengan memotong cabang yang terinfeksi supaya hama tidak menular. Jika menggunakan cara kimiawi, gunakan insektisida yang dicampur sipermetrin atau karbosulfan untuk meningkatkan daya tahan pohon terhadap penyakit. Jika daun pohon kelengkeng Anda tampak menghitam dan kering, inilah tanda-tanda bahwa pohon kelengkeng Anda terserang ulat pengisap daun.
Daun yang sudah menghitam dan memelintir tidak akan mampu berfotosintesis. Untuk mengatasinya, semprotkan insektisida dengan kombinasi bahan aktif spektrum luas, kontak, dan sistemik. Atau dapat juga menggunakan insektisida sistemik Aferimax. Sebagaimana halnya tanaman buah pada umumnya, kelengkeng juga memerlukan pemangkasan secara teratur. Pemangkasan ini diperlukan agar seluruh cabang dan batang kelengkeng dapat lebih produktif. Pemangkasan juga penting agar seluruh bagian pohon dapat terkena sinar matahari. Lakukan pemangkasan pada cabang-cabang atau batang pohon yang tidak produktif. 3. Pemanenan. Buah kelengkeng sudah siap dipanen jika kulitnya sudah berwarna coklat tua dan rasanya manis. Agar kualitas buah yang dipanen tetap baik, sebaiknya pemanenan dilakukan pada pagi hari ketika penguapan buah tidak terlalu tinggi. Hindari memanen di siang hari atau saat hujan turun karena buahnya akan cepat busuk. Potong langsung pada tandan buahnya dan tempatkan di keranjang plastik atau bambu. Lakukan pemanenan sekaligus dalam satu kali panen untuk satu pohon. Pemanenan berulang untuk satu pohon dapat menurunkan kualitas buah. Demikian tips cara menanam kelengkeng dalam pot di pekarangan rumah agar tumbuh dengan baik, produktif, dan cepat berbuah. Bantu support channelnya dengan subscribe, like, and comment. Terima kasih. Semoga bermanfaat.